Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat. Tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan tentu beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin, ya, pertemuan dengan Exco, pertemuan dengan Menpora, kunjungan mengenai fasilitas yang kita miliki yang dipergunakan. Komunikasinya tinggi sehingga ini menjadi sebuah improvement ya, supaya kembali perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia kita coba sekritikal mungkin, segala kekurangannya kita bisa atasi karena target utamanya ini Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach, ya tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya berikan kesempatan bertanya kepada wartawan. Ya, satu. Ya. Selamat siang Pak Erik, saya Majid dari Tribun News. Pertama Pak Erik, mungkin dengan adanya pemerintah dan ini beberapa hari lalu, belakangan ini juga publik kita terbelah ya Pak Erik ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin dari Pak Erik bisa menjelaskan kembali apa yang menjadi keputusan tadi kan, strategi, terus kemudian program ke depan. Apakah ini juga
ada terjadi kabar sebelumnya juga tidak matchnya dengan pemain. Katakan ada kabar Messi Hilgers yang tidak suka atau terus kita juga dapat kabar dari media Italia justru Pak Erik katanya juga gaya melatih Sintayong yang bisa dibilang tanda kutip monoton seperti. Kemudian yang kedua Pak Erik sebelumnya kan Sintayong juga mendapatkan golden ticket ya Pak Erik dari pimpinan negara sebelumnya. Apakah golden ticket itu akan tetap berlangsung atau seperti apa itu Pak? Itu aja, terima kasih. Ya tentu mengenai golden visa saya nggak bisa menanggapi, itu kan memang bagian dari bukan tupoksi kami gitu. Sama juga saya tidak bisa menanggapi tulisan media yang ada di luar negeri seperti Gulf, Tuto, Euro Reporter dan lain-lain. Ya tentu mereka punya penilaian sendiri dan saya rasa mereka punya pandangan sendiri. Saya juga nggak mau komen dengan hal-hal seperti itu. Tapi saya mengapresiasi berita-berita seperti yang di New York Times juga ditulis oleh beberapa media luar negeri yang menyatakan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik dengan mensinkronisasi semua kepentingan di atas segalanya sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah harus dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu itu. Waktunya terlalu mepet dan ya yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China waktu itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya, Mbak. Terima kasih, saya Fitrianto dari Republika. Pak Erik, apakah keputusan ini berkaitan dengan keselarasan dengan pemain-pemain naturalisasi yang mungkin kurang begitu baik dengan STY sehingga harus diganti di menjelang 2 bulan laga selanjutnya? Menurut saya sama saja. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya di tim nasional yang bermain di luar negeri, tentu dinamika daripada masing-masing individu itu menjadi perhatian. Dan kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain tim nasional kita yang berkarir di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Ya, kita nggak mau beda-bedain itu, tetapi perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini harus lebih merata. Ya, jadi tidak ada pemain juga yang terjebak pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya itu bukan judgement yang baik. Ya, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai sebuah komposisi yang satu. Sama. Di sepak bola itu yang paling berat ya memang intangible atau sesuatu yang tidak terukur. Salah satunya ya teamwork itu. Kekompakan antara pemain, pelatih, ya PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih itu paling dinamika yang tentu menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini kita bisa kurangi gitu. Ya salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi, ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis oleh
beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement, ya, tetapi itu menjadi bagian evaluasi, gitu. Ya. Ya. Baiknya, mau dibantu yang Cek. Selamat siang Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Pak, ingin bertanya terkait detail kontraknya Pak, apakah ini putus kontrak sepihak atau bagaimana? Kemudian adakah kompensasi yang harus dibayarkan PSSI terhadap Sintayong? Karena kita tahu sebelumnya sudah ada kesepakatan sampai 2027 ya Pak. Terima kasih. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Sama ketika kita memperbaiki Liga Indonesia, ya salah satunya kita menekankan kepada klub-klub. Ya kita nggak mau lagi ada isu mengenai pemain yang tidak dibayar, pelatih yang tidak dibayar. Karena itu salah satu yang kita dorong klub, standarisasi klub yang ada di Liga, klub licensing itu kita akan terapkan di tahun depan, bahwa klub-klub yang melakukan pelanggaran itu tidak hanya dikurangin subsidinya tetapi poinnya. Nah, kalau kita melakukan itu di liga tetapi PSSI sendiri tidak respect dengan apa yang dikomit, ya saya rasa bukan menjadi contoh yang baik. Kita harus menghormati segala perkataan dan kontrak-kontrak tersebut. Jadi kita tidak akan, dan Pak Marji, Coach Sintayong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya, gitu. Ya. Tapi poinnya kita harus respect dengan apa yang kita sepakatin. Ya, tidak boleh kita sebagai bangsa yang tidak menjaga kehormatan kita, apalagi federasi kita sedang dalam posisi tinggi-tingginya sekarang di mata internasional. Jadi kita harus jaga itu, ya. baik nih. Selamat siang Pak Erik. Tadi sudah dipastikan ya. Oh, saya Heri dari bola.com. Maaf, terlalu semangat nih. Dalam beberapa hari terakhir setelah isu pemecatan Sintayong kan muncul di beberapa media sosial bahwa ada nama-nama yang muncul. Ada yang menyebut Patrick Kluivert, ada yang menyebut ini itu. Mungkin bisa dipastikan siapa Pak penggantinya Sintayong di timnas Indonesia. Kemudian kedua untuk Pak Marji, tadi pagi disebutkan Pak Marji bertemu dengan Coach Sin. Mungkin apa yang disampaikan Pak Marji kepada Coach Sin mungkin, dan apa yang disampaikan Coach Sin kepada Pak Marji bisa diceritakan. Itu aja, terima kasih. Pak Marji, silakan Pak Marji. Terima kasih Pak Ketum. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Sin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Sin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Sin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Sin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Sin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Pak. Untuk pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama waktu itu, dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Karena kita yakini tidak ada pelatih yang sempurna, pasti masing-masing pelatih punya kekurangan. Nah, memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. Tapi daripada menebak-nebak, kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4. Lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakati, gitu. Oke, yang pojok. Halo, selamat siang. Saya Dwiki dari BBC Indonesia. Saya mau bertanya, kan pergantian pelatih ini kan ada di tengah-tengah pada saat
kualifikasi Piala Dunia yang sedang sebenarnya dalam posisi yang positif gitu ya. Sempat ada pemikiran nggak dari Pak Ketum dan juga tim PSSI keseluruhan bahwa jika mengganti pelatih di tengah jalan seperti ini akan menjadi blunder besar bagi PSSI? Seperti itu. Terima kasih. Saya rasa hal yang biasa. Memang untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marji, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung, kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada. Tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan extra effort dari dinamika komunikasi, leadership, ataupun taktikal bermain yang bisa kita harapkan. Itu sih. Pak, sedikit lagi Pak, satu lagi Pak. Berarti apakah dengan kata lain bisa dibilang kegagalan di AFF menjadi faktor terbesarkah atau tidak sebenarnya? Gini, semua pertandingan yang kita ikutin ya pasti ada evaluasinya. Tadi saya bilang kan kita melihat dari pertandingan Indonesia-China. Memang dipikir terlalu ambisius, tapi tidak. Karena kita menghitung strategi-strategi atau target-target angka-angka kemenangan itu kan kita sudah hitung waktu itu. Ya, gimana kalau kita waktu itu kalah dengan Saudi? Ada press conference hari ini nggak? Ya, nggak usah diomongin, udah pasti gagal Piala Dunianya. Karena poinnya sudah tidak ada. Justru di 4 pertandingan berikutnya ini ya kita berharap kita menimba poin gitu. Jadi sekecil apapun yang menjadi tentu ini kita harus perbaikin. Itu yang kita harapkan. Ya. Ya, pojok. Ini orang bola. Yang itu, yang pojok itu pojoknya. Selamat siang Pak Erik, Pak Semarji, Pak Mali, Pak Yunus Nusi, dan Pak Hafya. Saya Taufik dari FIFA Goal. Mau bertanya, tadi Pak Erik kan bilang sudah menginterview beberapa kandidat. Mungkin itu waktunya kapan Pak? Dan apakah di interview itu ada permintaan atau jaminan untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia atau akan bisa menerapkan taktik permainan yang menyerang? Dan untuk yang kedua, tadi Bapak bilang kondisi tim memburuk sebelum lawan Cina. Apakah kondisinya tidak membaik Pak sebelum menang lawan Arab? Terima kasih. Iya, kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun gimana kan saya menteri ya. Jadi kalau traveling ke luar negeri, saya izin, saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, ya, interview dan lain-lain. Dari tanggal 25 sampai 30. Kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya. Harus berduduk one on one, dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25. Yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Dan saya mendarat jam 6.10 pagi, jam 10 udah buka warung istilahnya. Ya dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih. Gitu, karena walaupun habis interview, dia pulang lagi ke negaranya. Ya karena hari Natal kita harus hormatin itu. Dan saya juga
tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam, 2,5 jam cukup saya rasa. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika, ya saya rasa itu bukan hal yang perlu saya ceritakan detail. Takutnya nanti, tadi hubungannya baik-baik kok. Ya, saya respect Coach Sintayong, hubungannya baik gitu. Dan sepertinya tadi dilaporkan juga menerima dengan baik. Dinamika itu ada, tapi saya nggak mau bicara detail. Malah nanti menjadi dispute seakan-akan habis manis pah dibuang gitu loh. Ya, saya nggak mau dalam itu. Karena apapun yang sudah dilakukan, semua baik. Ya, dan saya berprinsip tidak mungkin tim nasional kita sampai sini, mau yang putri, yang muda-muda, yang U17, U19, U23, tanpa program ya yang PSSI punya. Tapi PSSI menyadari tanpa pelatih yang baik tidak mungkin punya tim nasional yang baik. Tetapi tanpa kualitas pemain, ya mau programnya baik, pelatihnya baik, ya nggak jadi apa-apa. Karena pemain menjadi sebuah kualitas yang penting. Ya, Manchester City tanpa Rodri kalah melulu tuh. Ya, cuma 1 Rodri berarti. Nah, artinya apa? Ya memang ketiga balancing antara program, pelatih, dan kualitas pemain ini ya harus punya keseimbangan. Tidak bisa satu dan lainnya yang lebih menonjol gitu. Ya, jadi ini menjadi sebuah